ya gue angkat tangan dah. Gue udah nggak bisa ngasih tahu tuh kalau mau orang kayak gitu. Gue ngomong gini karena kenapa ya? Karena gue ngalamin juga. Gue pernah ngalamin kalah juga, tapi nggak kalah gede banget ya. Ya ratusan ribu gitu, tapi in total mungkin jutaan, tapi ratusan ribu gitu sekali deponya, nggak kayak puluhan juta tuh. Karena setelah gue pelajarin, kalau lu bisa nahan, sebetulnya ini di luar konteks agama ya, haram atau halal ya, walaupun itu pasti haram kan secara konteks agama. Tapi kalau secara game, misalkan lu tadi tuh coba main-main gitu, naik sebenarnya saldonya kalau lu bisa jaga money manajemennya. Kayak misalkan lu saldo lu tadi 40.000 gitu, di satu titik 150.000 kan lu bisa tarik sebenarnya. Nah itu kan cuan sebenarnya gitu. Cuman kan kadang-kadang dari pas ngehit 150 kan kadang gue bisa kali nyampe 200, bisa kali nyampe 300. Nah, di titik itu bisa lu kalah tuh. Jadi kalau bisa apa namanya tadi ya hindarin sih. Tapi kalau mau kayak iseng-iseng kayak gitu, nah karena gue pelajarin tuh, ketika lu misalnya lu taruh 1 juta gitu, terus taruhan lu ngelikin di atas standar lah kayak 3.000 2.000 gitu, lu dapat menang bisa jadi dari saldo lu 1 juta bisa naik jadi ke 4 juta gitu. Nggak bisa juga jadi 50 juta, yakin gua. Bohong tuh di YouTube kayak gitu. Nah naik nih dari 3 juta gitu. Nah ketika udah naik itu harusnya lu ada bukan recovery, ada cuti lah, cuti main gitu. Misalnya lu main Senin sore gitu, terus narik juga langsung cuman setengah jam lu narik ya 3 juta gitu. Ya udah harusnya lu berhenti cuti gitu. Jangan Senin malamnya sampai rumah lu main lagi. Apalagi habis WD terus lu nggak nyampe 2 menit lagi langsung narik lagi. Wah itu ribet tuh. Kita usahain kalau bisa sih hal-hal yang kayak gitu bisa ngontrol, tapi kan kadang orang susah ya gitu. Nah gue di titik sekarang itu udah bisa sih ngontrol dan berhenti gitu. Makanya gue bisa sharing sama teman-teman di sini kalau dengerin ya. Dan apa ya, bukan habit ya, ritmenya tuh kayak gitu pasti. Kayak lu kan suka ada fitur namanya free spin ya. Lu beli fitur free spin 100.000 gitu, lu beli pertama pasti dikembaliin cuma setengah kadang, jadi lu dapat cuma 50.000, atau yang berikutnya lu dapat 70.000 gitu, baru ntar lu naik. Ya itu kan rugi juga sebenarnya. Secara kalkulat saldo lu kan kurang betul. Sekali lu once dikasih gede jebret gitu, dari lu beli 100.000 narik 400 gitu. Nah kebiasaan orang kan nggak berhenti, langsung lanjutin pindah game. Itu udah awal kehancuran tuh kayak gitu. Nah ya sebisa mungkin sih berhentilah kalau dari sudut pandang agama, apalagi kita hidup di Indonesia kan nggak bisa, masih ilegal lah gitu. Beda sama negara-negara lain ya, kayak yang punya Las Vegas atau mana Thailand mana gitu ya, itu kan enak tuh. Tapi ya kalau nggak bisa berhenti ya jangan jadi mata pencaharian aja, saran gua gitu. Oke bray. Iya ini baru nyampe. Itu daerah mana sih ya? Bangka Dalam apa Bangka apa gitu. Ini sebenarnya bukan Kemang nih. Oke. Ya perihal perselotan begitu ya, wah lagi rame aja, seru tuh. Jadi kalian kalau punya pengalaman komen boleh lah. Atau mungkin nyanggah nih, enggak kok gua dari slot bisa jadi mata pencaharian dan bisa menghidupi gitu kehidupan. Oh itu keren tuh. Kalau bisa slot jadi mata pencaharian dan nggak pernah negatif ya. Kalau mungkin turun saldonya iya, tapi bisa dibalikin lagi, itu sih keren tuh. Algoritmanya berarti dia bisa lebih cepat daripada algoritma pemikirannya. Oh, boleh komen tuh nanti di video gua ya. Ada nih caranya ternyata kayak gini gitu. Cara ngitung matematikanya, kayak kan itu kan matematika gitu kan. Nah, lu share ya. Bukan mau ngajarin, tapi siapa tahu beneran ada caranya gitu. Kayak gitu ngitungnya.
Karena sepengetahuan gue itu kalau udah, apalagi udah WD nih, udah bahagia tuh, yang pertama susah turun, yang pertama susah berhenti, lu akan nge-close game satu, akan buka game lain. Yang kedua, bandar juga udah ngecek akun lu pasti itu. Harusnya kan udah 400, dari tadi 100 kan, ya tarik lah, nikmatin, habis itu lu 3 hari kemudian baru balik lagi kan. Ini mah malamnya langsung depo lagi sih, jarang banget yang langsung menang sih, jarang, gue nggak tahu ya. Coba aja di komen nanti, kita sharing. Bukan sharing dalam dunia slot ya, gue pengen tahu aja ada nggak sih yang kaya itu gara-gara slot gitu, atau judi ada nggak sih, selain bandar ya. Kalau bandar pasti kaya anjir. Terus ya gila sih emang sekarang tuh perjudian online itu keren-keren lah, sampai masuk ke dunia politik katanya ya. Jadi aliran dana tuh untuk caleg ini kita nggak tahu benar apa enggak, cuman ada aliran dananya, rumornya ke sana gitu ya. Seru juga tuh nyalek dari duit haram ini. Nah ini baru udah mulai agak-agak kemang nih baru. Oke, mungkin sekian kali ya, atau 10 menit lagi. Sorry. Ini akan menjadi episode pertama di channel YouTube yang baru, yang nggak tahu uploadnya kapan. Sebelumnya terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe lah ya, tolonglah. Channel Motovlog UMKM ini bukan di share, di subscribe dan like lah. Komen boleh tuh, kita diskusi apa kek, terserah. Itu kali ini ya gue lagi kepikiran aja slot-slotan, jadi pengen ngacapruk slot aja gitu. Kalau lagi menang ya bahagia, kalau lagi kalah ya merenung bisa seharian. Jadi hindarilah judi online, baik online ataupun offline. Begitu bro. Ini udah kemang apa gitu. Nanti kita tembusin ke Pejaten. Gue tuh pengen ngopi tapi udah jam segini, males juga pulang kemalaman ya. Udah jam 8:30 kurang. Ya ada, mau ngopi di rumah aja deh. Kopi tubruk tanpa gula. Di sini ada yang doyan ngopi nggak sih? Nah biasanya gue ngopi di situ tuh, di Kopi Sakti. Ini belok kanan, ada yang sebelah kanan. Rumah tua gitu ya, rumah lama gitu, tapi dijadiin coffee shop lah, sama dijadiin tempat tato. Nah ada sebelah kanan tuh Kopi Sakti, sebelah kanan ya kan. Nah itu buat transit kayak gini nih, saya pulang ngopi dulu, enak lah situ tuh, nggak terlalu rame tempatnya, nggak bising, jadi untuk menikmati kopi nyaman menurut gue ya. Kalau ada orang kan ngopi pengen rame, itu beda lagi, macam-macam. Kalau gue pengen yang coffee shop tuh kecil-kecil terus sepi gitu. Nah ini dia nih. Seru juga ya kalau jalanan itu nggak macet sebenarnya. Kalau mau motor kopling kayak motor matic kan. Mana sih? Oke kalau gitu ya, sekali lagi terima kasih yang sudah mampir. Pertama gue ngomong pakai balak lava ini ngap juga soalnya, jadi sesak juga nafas. Oke,
Sekali lagi thank you ya yang udah mungkin nonton sampai akhir, malah dengerin cerita-cerita ngejelasin. Yang udah subscribe thank you juga. Terus jangan lupa mungkin bisa komen-komen cerita-cerita juga, pengalaman apa yang enak kita bahas nih. Ya konsepnya seperti yang gue bilang tadi di atas, kalau motovlog gue biasanya monolog aja kayak gini gitu. Kalau review-review gue belum deh, gak terlalu ahli di bidangnya, karena gue kan budak korporat ya kan, jadi ya beginilah gitu. Oke guys, sekali lagi ini baru nyampe Kemang. Perjalanan gue mungkin sekitar ya 30-40 menit lagi harus sampai ke rumah. Oke, kalau gitu thank you ya semuanya, bye bye, sampai bertemu kembali.